warahmatullahi wabarakatuh. Hai buat mitra Andalas dimanapun berada. Kali ini bersama saya Hesti Indriani. Saya merupakan manajer dari Radio Andalas FM Kerinci. Dan kebetulan karena sebentar lagi kita bakal melaksanakan event besar tahunan, yaitu Andalas Award, di mana Radio Andalas adalah penyelenggaranya, gitu ya. Mengapa pada akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten ini, yaitu ingin menjawab banyaknya pertanyaan di luar sana, baik itu dalam bentuk DM, WA pribadi, maupun SMS ya. Ada juga yang ngirim ke inbox Radio Andalas mengenai banyak pertanyaan mungkin yang timbul di kalangan masyarakat mengenai terselenggaranya Andalas Award ini. Nah, sebelumnya saya minum dulu. Jadi minuman kita pagi hari ini disponsori langsung oleh Teh Hitam Besti. Teh Hitam Besti ini adalah minuman keluarga sehat dan bahagia. Jadi kalau yang minum Teh Hitam Besti ini insya Allah sehat dan tentunya bahagia. Karena kalau udah sehat tentu bahagia ya. Nah, campurnya apa? Kalau teh aja tentu nggak manis dong. Nah, kalau gula itu sangat berpotensi banyak penyakit yang timbul. Makanya diganti dengan madu asli hutan akasia. Ini sudah tersedia di Radio Andalas dan juga agen-agen resmi kita ya. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini cupnya mugnya dari Zalia Bakery ya. Selalu saya pakai buat minum. Oke. Pertanyaan pertama. Kita langsung aja. Semoga teman-teman semua pada sehat ya. Pertanyaan yang muncul pertama, nih ada nih yang ngirim pesan. Saya sangat support dengan adanya apresiasi terhadap seniman Kerinci Sungai Penuh, katanya. Namun ada beberapa hal menurut saya yang kurang menarik, yaitu nominasi penyanyi solo daerah. Yang mana penyanyi hanya dengan beberapa lagu aja sudah masuk nominasi. Sedangkan penyanyi yang lagunya sudah banyak bahkan beralbum-album tapi tidak masuk nominasi. Jadi dalam menentukan nominator ini kriterianya seperti apa ya kok bisa masuk gitu ya. Apakah usianya? Apakah jumlah viewers atau subscriber lagunya? Apakah batas tahun terbit lagu atau ada kriteria lain? Mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud menghujat ataupun membenci. Terima kasih. Luar biasa sekali apresiasi masyarakat ya. Dengan adanya pertanyaan ini saya merasa banyak yang peduli dengan Radio Andalas ya. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, bagaimana cara menentukan para nominator ini bisa masuk di 7 atau 8 nominasi Andalas Award ya? Kenapa bisa jadi nominator? Kesimpulannya begitu ya. Jadi kita sebelum melaksanakan Andalas Award ini menetapkan atau menentukan dulu dewan juri. Nah itu memang sudah kita tetapkan. Tentunya ini orang-orang yang berkompeten ya, yang memang sekiranya bisa menilai di bidang itu. Nah jadi bagaimana cara menilainya? Yang pertama itu di list nama nominator itu kita sudah mencantumkan nama-nama nominator, dan di dalamnya itu sudah kita jelaskan di bawahnya bahwasanya nominator ini ditentukan dari penilaian dewan juri, yang mana para nominator adalah orang-orang atau para insan seni, orang-orang yang kreatif dan juga orang-orang yang punya prestasi di bidangnya masing-masing, yang mana mereka selain punya prestasi juga update informasi. Mereka juga menggunakan media sosial itu dengan baik atau media elektronik itu dengan baik, dengan mengupgrade, memposting, mensosialisasikannya menggunakan media massa. Apakah itu media online, media sosial, media elektronik, terutama radio. Apalagi sifatnya adalah penyanyi solo atau lagu daerah Kerinci. Karena apa? Radio itu adalah trendsetternya musik di Indonesia. Pertama kali kita bisa mendengarkan lagu itu sebelum terbitnya video klip, radio-radio besar itu akan dicari oleh para musisi untuk mempromosikan lagunya. Karena apa? Yang pertama didengar oleh pendengar adalah listeningnya dulu. Dengarkan lagu berupa musiknya dulu. Belum terbit nih ya, belum terbit video klipnya, tapi para musisi dan artis penyanyi itu sudah mensosialisasikan lagunya melalui radio. Nah,
Bagi penyanyi-penyanyi yang memang paham akan dunia industri musik itu, mereka akan mencari radio pertama kali sebelum terbitnya lagu itu. Jadi bisa dikatakan launchingnya lagu mereka itu di radio. Itu salah satunya. Yang kedua mungkin menggunakan media sosial mereka, sudah buat YouTube, ada promo trailernya barangkali sebelum tayang, terus mensosialisasikannya di media sosialnya mungkin, dan menggunakan media-media partner lainnya yang sudah ada resmi dan juga banyak viewersnya di media sosial, apakah itu Instagram, Facebook, media online dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi kalaupun kita merasa diri berprestasi tapi tidak terupdate, tidak terpublish, itu saya rasa tidak ada yang tahu. Itulah guna media, ya, untuk membantu kita mensosialisasikan apakah itu prestasi kita, apakah itu karya kita. Nggak ada yang tahu kalau karya kita simpan sendiri. Oke, itu salah satunya. Jadi kami lihat yang aktif, karyanya bagus, direspon banyak orang, dan tentunya memang bisa memanfaatkan media sosial dan media massa dengan baik, ya, salah satu alasannya. Terus kenapa yang banyak karyanya nggak masuk, tapi yang baru 1-2 lagu masuk? Ini bukan masalah 1 atau 2 karya ataupun album-album karya. Sekarang nggak ada lagi sistem penyanyi pakai album, karena kita nggak pakai sistem kaset, ya. Sekarang itu para penyanyi atau musisi itu lebih menggunakan platform YouTube, ya. YouTube sebagai sarana untuk mempublish lagunya, mengekspos karyanya. Jadi yang kita lihat adalah kita nggak tahu mereka udah berapa lagu atau penyanyi pendatang baru. Yang kita nilai adalah mereka yang punya karya di tahun itu. Kalau 2023 Andalas Award-nya kita selenggarakan, berarti yang kita nilai adalah akhir dari Andalas Award 2022 sampai batas akan diselenggarakannya 2023 Andalas Award. Nah, dalam durasi 1 tahun itulah kita melihat karya siapa yang kembali harum, karya siapa yang baru muncul, ya. Apakah itu dia penyanyi lawas, mungkin bikin album baru, lagu baru, atau penyanyi pendatang baru, atau dia jebolan dari sebuah kompetisi. Nggak ada masalah, kita nggak menilai mereka dari mana. Yang jelas mereka adalah yang punya karya di rentan waktu 1 tahun belakangan, ya. Nah, jadi kalau teman-teman mengikuti Andalas Award dari 1, 2, 3, dan 4 sudah melihat siapa-siapa saja yang pernah masuk di Andalas Award itu. Andalas Award pertama kita pernah memasukkan penyanyi-penyanyi yang punya karya banyak, ya. Ada Uris Wirmansyah, Arles Caniago, Marsan Jufri, ada banyak, ya. Ada penyanyi baru, penyanyi yang punya karya, ya. Akhirnya memang yang masuk ini adalah mereka yang punya karya. Nah, dalam arti kata apa? Dengan adanya Andalas Award dan apresiasi untuk para musisi ini, kita berharap ini menjadi semangat atau pendorong kepada para musisi, apakah itu sudah legend atau sudah punya banyak karya, untuk berkarya kembali, ya. Karena dengan berkarya ada loh yang mengapresiasi, ada ternyata yang peduli dengan karya Anda. Oke? Itu dia jawabannya. Semoga puas ya, Mas. Terima kasih banyak. Lalu ada yang nanya untuk masalah polling SMS ini, boleh banyak-banyak nggak Mbak kalau habis SMS? Nah, banyak-banyak boleh, tapi yang kita rekap atau yang kita hitung adalah polling SMS yang sesuai dengan aturan, yaitu dengan mengetik AA, Andalas Award, ya, singkatannya AA spasi kode nominator. Yang banyak kita terima adalah langsung mengirimkan kode nominatornya. Udah ngirim 100 SMS tapi hanya ngetik misalnya nih HA1 sampai 100 buah, tapi nggak ada kode kode AA-nya dan nggak ada pakai spasi, langsung kode nominator. Tuh nggak bisa, ya. Jadi memang harus AA spasi kode nominator, itulah yang kita hitung. Oke? Semoga bisa mensosialisasikannya kembali di media sosial miliknya. Next, ada lagi yang nanya, voting ditutup sampai kapan? Voting ditutup sampai 10 Juli 2023. Jadi kurang dari 1 bulan atau 30 hari kita udah close voting. Karena insya Allah Andalas Award-nya, malam apresiasinya kita laksanakan di 15 Juli 2023. Ya. Lanjut.
Ada yang nanya nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Min. Mau izin nanya dong cara mendaftarkan organisasi kita bagaimana Min? Nah ini kembali sebenarnya sama ya dengan penyanyi tadi. Tidak ada sistem daftar karena kita bukan perlombaan. Tidak ada sistem titipan. Jadi memang kita pure murni melihat dari prestasinya, karyanya. Terus ketika di searching namanya, apakah itu di media sosial apa aja, YouTube kah, Google kah, Instagram, Facebook, itu muncul. Nah, mungkin ada kita dengar itu tuh organisasi itu nggak ada muncul di mana-mana. Berarti memang dia punya, ada organisasinya, ada karyanya, ada atau orangnya ada, tapi tidak publish, tapi tidak eksis. Jadi tidak bisa. Oke. Jadi pentingnya teman-teman juga melek teknologi itu ya. Jadi punya organisasi, punya karya, punya apa aja prestasi, silakan publish. Ini bukan masalah pamer ya dan sebagainya, tapi ini bisa menjadi motivasi untuk orang lain untuk lebih berkarya lagi. Oke? Terus apa lagi nih? Akademi sekolah sepak bola terpopuler nih. Nah, jadi sebenarnya tahun ke tahun kita selalu update ya. Kita selalu berusaha mencari apakah ini pantas, ini tetap dimasukin, atau ini di outin aja, atau ada yang ditambah. Jadi setiap tahunnya kita berusaha untuk evaluasi ya. Mungkin tahun ini ada pertanyaan kenapa kategori itu udah nggak ada lagi Min. Nah, kategori yang ada, dua kategori yang nggak kita pakai lagi. Mengapa? Karena menilai dari masukan dewan juri juga, masukan teman-teman IO juga, dilihat dari profesinya itu adalah profesi yang menghasilkan cuan banyak. Jadi ketika dia menang atau enggak sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama radio. Kalau kita mengapresiasinya itu bukan kerjaan sosial, soalnya apa yang mereka lakukan, tapi adalah apa namanya ya, pekerjaan yang menghasilkan uang gitu, bisnismen ya, bisnis woman, bisnismen itu bisnis gitu. Jadi yang lebih kita utamakan adalah mereka yang bekerja tapi berkarya untuk nama baik, nama harum. Mungkin ada cuannya tapi tidak seberapa, tapi butuh apresiasi. Prestasinya butuh dipandang, butuh ucapan terima kasih begitu ya. Jadi memang sudah kita nilai baik-baik sehingga ada yang kita audisi, kita seleksi dan tidak kita masukkan di tahun ini sebagai nominator Andalas Award ya. Oke, untuk jawaban dan pertanyaan session 1 ini mungkin saya rasa itu dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport Radio Andalas. Semoga next ya kita bikin lagi, andai ada pertanyaan lagi jelang event nanti kita akan buat konten berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab di snap kayaknya panjang banget, ribet banget. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Ini channel YouTube official kita, dan insya Allah nanti kita bakal posting semua aktivitas dan kita bisa live di malam apresiasi di YouTube kita, dan juga semua kegiatan dan eventnya akan kita posting juga di sini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya, biar teman-temannya tahu apa-apa sih yang menjadi pertanyaan dan ini jawabannya. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.